Halo guys dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Bagaimana kabar teman-teman semua yang orang-orang menjalankan VTube? Saya selalu berharap teman-teman selalu setia dan sabar ya. Oh ya teman-teman, saya kali ini mau membahas suatu apa ya namanya ya, mereview lah ya, boleh dikatakan mereview ya. Masih ingat nggak teman-teman yang kakek-kakek ubanan itu yang merasa paling cerdas se-Indonesia? Ada dua yang akan saya bahas mungkin hari ini atau kalau nggak sempat besok lah ya. Yang pertama, dia dulu pernah menyampaikan dari YouTube-nya dia tentang aplikasi tandingan VTube ya, aplikasi tandingan VTube. Kalau teman-teman lihat ya, santai aja saya bahasnya karena sebenarnya apa ya, membahas videonya si kakek-kakek itu kan yang merasa paling cerdas. Yang pertama, kalau dia di video itu dia selalu mengatakan begini, Bapak Ibu salam cerdas Indonesiaku, subscribe channel saya. Karena itu kan tujuan dia minta subscribe kan, supaya bisa lebih banyak orang nonton dia pada saat nyinyir. Nah, jadi teman-teman, saat itu dia menyampaikan sebuah aplikasi tandingan VTube dari video dia. Dan apakah itu? Aplikasi apa itu? Nama aplikasinya teman-teman adalah Raja View. Katanya lebih bagus dari VTube, bukan Ponzi, dan gratis. Dia bisa bermain gratis. Cuma pertanyaan saya gini, Raja View itu khusus untuk YouTuber, selalu kan saya menyampaikan itu. Lalu waktu dia setelah saya membahas dari videonya saat itu, ada member-membernya, anak-anaknya langsung on the way katanya mau daftar, padahal belum tentu dia YouTuber. Kasihan kan, dia mau daftar. Kalau Anda bukan YouTuber gimana ya? Raja View itu hanya untuk menambah viewers di YouTube. Yang selalu saya bilang, belum tentu juga Anda bisa ditemukan melakukan pelanggaran di YouTube kalau Anda pakai itu. Nah, dan cobalah kita lihat videonya dulu sekilas ya. Yang si kakek-kakek itu ya. Sudah muak dengan money game Ponzi yang selalu menelan korban, kehilangan uang dan seterusnya, maka inilah ya, saatnya Anda mendengar review saya mengenai Raja View. Jadi yang saya maksud penghasil uang gratis adalah Raja View, dan ya, pastinya bukan money game. Dia menyampaikan bahwa video itu di videonya itu bahwa aplikasi itu lebih bagus daripada VTube katanya. Yang artinya kalau aplikasi itu lebih bagus, berarti bisa diprediksi bahwa aplikasi itu akan long life, ya kan? VTube kan sekarang belum scam ya teman-teman, lagi maintenance, akan lebih long life, lebih banyak. Yang pertama ya, long life. Yang kedua, banyak orang menyukai, banyak membernya, dan banyak orang diuntungkan. Dan dia bisa membuktikan, si kakek itu, bahwa dia memang benar-benar bisa membuktikan bahwa Raja View itu lebih bagus ya. Tapi faktanya hanya satu kali aja diangkat, saat itu tidak ada lagi. Ya kan teman-teman, itu logikanya. Kalau lebih bagus, artinya kalau kita punya, dulu masih bujang, ada dua wanita yang kita suka, atau sebaliknya pria, kalau ada yang lebih bagus, karakternya ganteng, cakap, lebih kaya, mungkin kita pilih itu sebelum masuk pernikahan. Jadi kita harus selektif dalam memilih kan. Nah, ini yang disampaikan sama, Raja View lebih bagus daripada VTube. Ini si kakek katanya cerdas, punya analisa yang bagus. Kalau mau sebelum mengerjakan sesuatu atau aplikasi, konsultasi dulu sama dia. Halo Pak Effendi, gimana Pak Effendi nih? Nah, jadi apa yang saya mau sampaikan kali ini, aplikasi tandingan si kakek ubanan yang katanya salam cerdas Indonesiaku ini. Tanggal berapa ya kemarin ya, saya dapat kiriman dari teman bahwa Bang Dema, aplikasi tandingan itu yang sering direview kakek, yang direview kakek lebih bagus, sudah tutup. Ya,
Jadi menyatakan dari perusahaan sendiri mengatakan bahwa kami minta maaf, kami tutup dengan berbagai alasan, regulasi ya. Ya, kan saya sering mengatakan bahwa kalau itu ditahu dari YouTube untuk menambah viewer itu bisa berbahaya. Ya, saya itu prediksi saya dulu kan. Dan ternyata memang terkait dengan aturan dari YouTube juga. Anda bisa baca sendiri di layar ya. Nah, artinya jadi setelah saya dapat itu saya konfirmasi juga ke layanan Raja View memang ya, masuk di Raja View, lalu saya dapatkan nomor WhatsApp untuk layanan helpdesk-nya Raja View. Saya bertanya ke dia, ke call centernya, dan saya kirimkan pernyataan itu, dan memang dari sistem itu menjawab bahwa memang udah tutup per tanggal kalau tidak salah 15 Agustus ya. Bagaimana ini kakek aplikasinya ini? Apa kalau bilang ya kan saya hanya mereview. Nah, kalau kita sanggup memberikan aplikasi tandingan, aplikasi itu lebih bagus dari aplikasi yang kita review. Kan saya sudah selalu bilang kakek bahwa dasar kita apa mereview aplikasi orang yang kita tidak ngerti. Ya, saya akan membahas lagi permintaan maaf dia, tapi nanti video lain lah. Lalu sempat membahas juga, menyebut-nyebut adik manja kan, yang membahas tentang pelaris. Ya, nanti kita ini lagi. Tapi kali ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman semua, para VTuber atau orang sering melihat YouTube saya, bahwa katanya yang merasa cerdas itu dia tidak bisa dan tidak bisa memprediksi. Dia hanya sebenarnya meraba-raba dan mempertahankan reputasi dia aja, karena udah terlanjur mengatakan VTube bisnis tipu-tipu. Padahal dia nggak tahu ada di dalamnya kan. Kalau memang disukai banyak orang Raja View ini, iklan-iklan real pasti akan bertahan. Tapi faktanya coy, ya dia nggak akan lihat lagi video saya, karena dia kan memang orangnya egois. Ya, dia mengatakan tidak pernah lihat video-video DHI katanya, cuma judulnya doang. Nah, itulah kecerdasannya dia, tinggi pendidikan, tapi memang tidak dipungkiri cerdas dalam menyinyir. Di video terakhir yang minta maaf itu dia bilang begini, ya saya minta maaf, saya kan tidak tahu waktu saya review itu, saya benar-benar tidak tahu. Lah, saya bilang waktu lu review pertama lu bilang benar-benar tidak tahu. Waktu saya bahas Polaris itu karena saya review sesuai di aplikasinya. Saya menyampaikan bahwa terserah, kalau memang bohong berarti dari sananya yang bohong. Tapi saya kan mereview aplikasinya kan. Nah, sedangkan dia berani-berani mengatakan bahwa ini aplikasi, sering berani mengatakan bahwa ini aplikasi palsu. Bagaimana caranya kita untuk bisa membedakan aplikasi palsu dan asli? Termasuk yang dia bahas kemarin itu kan, aplikasi apa yang dia minta maaf hari ini. Karena lalu dia mengatakan saya kan benar-benar tidak tahu. Ya berkilah lah. Berkilah. Waktu menyampaikan itu pertama kan percaya diri kan. Ini ponzi dan lain-lain. Ya itulah. Nah, giliran sekarang tersandung, mulai berkilah. Saya benar-benar tidak tahu. Masih minta maaf, tapi juga tetap minta maafnya tuh nggak ikhlas. Dia membahas SCW. Dia bilang menambang tai kambing. Saya kan diejek. Menambang tai kambing. Coy, mana aplikasi lu? Saat itu snack video tidak berizin waktu diangkat. Raja View katanya lebih bagus, sekarang udah tutup. Gimana caranya mau dipercaya orang begini? Orang ngira-ngira aja melulu. Jadi apa yang dia bahas itu, sampaikan semua itu adalah, kalau lu bilang saya kan tidak tahu, jadi nanti kalau dia tersandung dan aplikasi-aplikasi lain lagi, dia akan ngomong saya kan tidak tahu, dia begini-begini. Ya memang lu nggak tahu kan, saya selalu bilang bahwa apa yang lu tahu dari aplikasi orang yang lu nyinyir dari luar. Udahlah, ya, sudahlah. Nanti lu bilang saya nggak tahu, berkilah. Aduh, ya sama di VTube, mana lu tahu VTube? Astaga. Jadi teman-teman, Anda tahu, Anda masih mau dengarkan dia penyinyir yang dia tidak ngerti apa-apa. Kalau dia memang sepintar se-Indonesia, dia kan hampir aplikasi dia nyinyir tuh, ya. Dia bilang ponzi. Nah memang usaha apa sih yang tidak punya modal? Selalu dia nyaranin jual gorengan. Dia nggak tahu kalau jual gorengan sudah punya gerobak modal 2 juta itu.
Kalau di aplikasi SCW ya minimal 100.000 pembeli rokok, Anda potensinya bisa untung. Lalu dia selalu mengatakan Ponzi. Ponzi itu keuntungan sampai 50-60%, coy, 40%. Di SCW itu masih normal, bukan Ponzi, sebuah sistem. Lalu kita menambang, hasil menambang saya itu yang saya cairkan. Bukan dari rekrutan orang lain juga, hasil nambang. Inilah namanya aplikasi smart yang bisa membantu orang di masa pandemi. Tapi dia nyinyir, dia bilang menambang tai kambing karena memang otaknya kotor. Otak dia kan otak penyinyir, ya kan? Ini belum apa-apa. Lalu dengan gampangnya dia mengatakan, ya saya benar-benar tidak tahu. Aduh, berkilah. Ya memang lu nggak tahu. Semua aplikasi lu nggak tahu. Kalau lu tahu aplikasi, cara kerja aplikasi, pasti ada aplikasi yang lebih bagus yang lu ciptakan sendiri daripada aplikasi-aplikasi yang lu nyinyir. Karena hanya dasar lu itu adalah dasar ngira-ngira. Lalu seolah mengatakan dirinya sok pintar dan sok cerdas, se-Indonesia, tinggi pendidikan dan lain-lain, bla 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 bla. Aduh, tutup. Raja View, tutup. Tidak mampu bersaing. Apakah ini bagus disampaikan oleh si kakek? Saya tidak memojokkan aplikasinya, tetapi prediksi si kakek ini yang saya lagi sampaikan, ini yang saya angkat kepada teman-teman semua ya. Sekali lagi saya tidak memojokkan pembuat aplikasi Raja View, tetapi yang saya angkat di sini adalah ulasan-ulasan si kakek yang memberikan aplikasi tandingan, tetapi tidak sesuai dengan prediksinya. Jadi Anda masih mau percaya dia, si kakek ubanan itu, yang memang sudah tua itu ya, atau kita berusaha belajar dari semua aplikasi sambil berhati-hati? Itu maksud saya. Jadi anak-anaknya pada videonya minta maaf itu, dia bilang, wah ini sasaran empuk si adik manja. Ya sudahlah, kalau lu nggak tahu, udahlah, udah. Lu masih merasa cerdas, aduh. Cerdas nyinyir. Oke teman-teman VTuber ya, share video ini supaya banyak orang tahu bahwa kecerdasan dia itu, nggak tahu kecerdasan dari mana dia dapat. Oke teman-teman ya, saya Imam berkata Anda semua sukses dan salam.